Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hajah Rusdiana Naflia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura, dan teman-teman kelas MPIB Angkatan 19 yang saya banggakan. Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melanjutkan perkuliahan pada siang hari ini secara virtual atau daring dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dibawa dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang bertugas memaparkan materi pada hari ini dengan judul Dinamika Konflik Antar Kelompok. Namun sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rasuki Ali Wafa sebagai pemateri yang pertama. Dan yang kedua, Zulfatul Maufiroh sebagai pemateri yang kedua. Dan pemateri yang ketiga yaitu Oktavia Putri Suryaningsih. Dan pemateri yang terakhir yaitu Afifa Agustina. Materi akan dijelaskan secara berurutan dimulai dari pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengertian konflik antar kelompok. Apa itu konflik? Konflik atau kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Jadi, konflik di sini menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan terjadinya sebuah peristiwa, yaitu percekcokan, perselisihan, atau pertengkaran. Nah, kata percekcokan itu sendiri memiliki kata dasar cekcok, yang artinya bertengkar, berbantah, atau berselisih. Nah, bertengkar menunjukkan keadaan di mana dua orang atau dua kelompok orang saling berlawanan dengan menunjukkan ia yang benar sedangkan orang lain yang salah. Nah, kondisi seperti ini yang menjadikan antar kedua orang atau kedua kelompok tersebut saling berebut untuk menang. Seperti itu. Sedangkan pengertian konflik antar kelompok itu sendiri yaitu merupakan konflik yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih dan terkait pencapaian tujuan masing-masing kelompok yang berbeda. Jadi maksudnya seperti ini. Biasanya konflik antar kelompok ini biasanya disebabkan oleh perebutan pihak yang benar dan pihak yang salah, seperti itu. Dan bisa juga karena iri dengan pencapaiannya dari kelompok lain, seperti itu. Sehingga ia merasa iri dan terjadilah konflik antara kedua kelompok tersebut. Contohnya menurut saya sendiri yaitu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah yaitu misalkan konflik yang terjadi antara kelompok tugas, misalkan pada mata kuliah manajemen konflik yang terjadi pada kelompok 1 dengan kelompok 2, seperti itu, yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diinginkan. Dan tingkatan yang kedua yang sedang yaitu misalkan konflik yang terjadi antara kelas MPIA dengan MPIB Angkatan 19, seperti itu. Biasanya ini terjadi karena kalau masalah anak laki-laki yaitu futsal, seperti itu. Dan contoh tingkatan yang paling tinggi ini biasa terjadi antara kampus satu dengan kampus lainnya, misalkan kampus IAIN Madura dengan Unira, seperti itu. Mahasiswa IAIN Madura konflik dengan mahasiswa Unira, seperti itu, yang disebabkan oleh
hal yang sangat begitu besar seperti itu, sehingga terjadinya konflik antara kedua belah pihak besar ini. Dinamika konflik antar kelompok. Di sini itu ada dua tokoh. Tokoh yang pertama menurut Campbell dan Sheriff, dan tokoh yang kedua menurut Scheer DKK. Langsung saja, yang pertama menurut Campbell dan Sheriff. Persaingan antar kelompok dapat membuat relasi antar kelompok semakin buruk. Timbul suatu sikap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, dan setiap kelompok menganggap lebih baik dari kelompok lain. Nah, seperti itu, timbul suatu sikap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan menganggap kelompok lain salah dan sebagai musuh. Nah, seperti itulah timbul sikap etnosentris, yaitu pandangan yang menganggap kelompok diri sendiri adalah pusat segalanya. Selain itu, persaingan antar kelompok membuat timbulnya permusuhan antar kelompok tersebut. Nah, jadi menurut Campbell dan Sheriff ini dapat kita pahami, yaitu bahwa konflik antar kelompok ini bisa terjadi karena perebutan pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Pastinya setiap kelompok menganggap kelompoknya lah yang lebih baik dari kelompok lain. Oleh sebab itu, terjadilah konflik antar dua kelompok tersebut. Dan akibat dari konflik antar kelompok ini itu ada dua, yaitu yang pertama dari dalam kelompok itu sendiri atau in-group, dan di luar kelompok itu sendiri atau out-group. Nah, yang dari dalam itu sendiri yaitu dampaknya yaitu bisa saling antar anggota kelompok tersebut saling menguatkan, saling bekerja sama untuk membangun rencana bagaimana bisa menjatuhkan kelompok yang lain seperti itu. Dan dampak bagi di luar kelompok tersebut yaitu adanya permusuhan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, kelompok kedua misalnya, seperti itu. Selanjutnya dinamika konflik antar kelompok menurut Scheer dan kawan-kawan. Menurutnya, setiap kelompok merasa tidak senang bila kelompok yang menjadi lawannya memperoleh target yang ingin diraih setiap kelompok. Akibatnya timbul reaksi ketidaksenangan yang pada akhirnya menimbulkan rasa iri, permusuhan, dan perasaan marah. Nah, menurut Scheer dan kawan-kawan ini dapat kita pahami yaitu konflik antar kelompok itu bisa terjadi karena adanya rasa iri dari kelompok satu ke kelompok lainnya, misalnya kelompok kedua, seperti itu. Iri tersebut biasanya terjadi karena pencapaian oleh kelompok lain seperti itu, dan kelompok tersebut tidak terima atas pencapaian kelompok tersebut. Contohnya misalkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 mata kuliah manajemen konflik yang terjadi karena kelompok 1 meraih nilai yang lebih tinggi dari kelompok 2, sedangkan kelompok 2 merasa iri dan tidak terima akan hal itu. Jadi terjadilah konflik seperti itu. Entah itu terjadi pertengkaran setelah selesai kuliah ataupun percekcokan dan lain sebagainya. Nama saya Zulfatul Mufiro. Saya di sini akan memaparkan sumber konflik antar kelompok. Sumber konflik antar kelompok itu ada 3, yaitu persaingan, pengelompokan sosial, dan penyerangan antar kelompok. 1. Persaingan. Persaingan di sini terjadi karena pada dasarnya kelompok akan lebih suka mempunyai daripada tidak mempunyai. Nah, oleh karena itu mereka mengambil langkah perencanaan dalam mencapai 2 hasil. Yang pertama yaitu mencapai tujuannya yang diinginkan dan mencegah kelompok lain untuk mendapatkannya. Sehingga
Terkadang kelompok menggunakan tindakan-tindakan yang merugikan kelompok lain. Akibatnya yaitu timbullah sebuah konflik antar kelompok. Yang kedua yaitu pengelompokan sosial. Setiap kelompok di sini harus memiliki identitas sosial yang berbeda. Identitas suatu kelompok berkaitan erat dengan atribut yang dimiliki seperti ciri-ciri, nilai yang dianut, tujuan, dan norma. Nah, perbedaan identitas disinilah yang dapat memicu timbulnya konflik antar kelompok apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu penyerangan sosial. Penyerangan sosial di sini berawal dari penghinaan suku, budaya, dan memasuki wilayah kekuasaan kelompok lain tanpa izin. Nah, perilaku agresif tersebutlah yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Nama saya Octavia Putri Suryaningsih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu dampak konflik antar kelompok. Dampak konflik antar kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan di dalam kelompok, dan yang kedua, perubahan di antara kelompok. Perubahan di dalam kelompok. Jadi, perubahan di dalam kelompok atau yang sering disebut dengan in-group, banyak perubahan yang mungkin akan terjadi di dalamnya yang akan melibatkan konflik antar kelompok tersebut, yaitu A. Meningkatnya kepaduan kelompok. Jadi, untuk setiap kelompok yang berkonflik berusaha untuk mengikat setiap anggota kelompok agar terus kompak dan solid sehingga peluang untuk menang semakin meningkat. B. Komunikasi di dalam kelompok akan menjadi lebih intens. Maksudnya, konflik di sini akan membuat setiap anggota kelompok harus sering berinteraksi. Hal ini bertujuan untuk menghadapi atau mengantisipasi kelompok lain. Dan yang C, penekanan pada kesetiaan. Maksudnya, konflik antar kelompok di sini akan membuat setiap anggota kelompoknya lebih mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap kelompoknya, sehingga mereka itu akan berusaha untuk terus meningkatkan loyalitas terhadap kelompoknya. Yang kedua, perubahan di antara kelompok. Jadi, selama terjadinya kelompok, perubahan tertentu mungkin terjadi di antara kelompok yang terlibat, yaitu yang A, persepsi yang terganggu, B, menurunnya komunikasi, dan C, pemikiran negatif. Nah, itu perubahan di antara kelompok. Nama saya Afifah Agustina, absen 21. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu cara mengurangi konflik antar kelompok. Ada beberapa cara yang dapat mengurangi konflik antar kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua berunding, yang ketiga keterbukaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, komunikasi. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan kontak dengan kelompok yang menjadi lawan konflik. Yang kedua yaitu berunding. Nah, setelah terjalin komunikasi antar kelompok, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan perundingan. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kesepakatan yang sekiranya dapat mengurangi konflik. Nah, bila kedua kelompok ini tidak bisa menemui kesepakatan karena ego masing-masing, maka diperlukan pihak ketiga atau orang ketiga sebagai mediator. Hal ini diharapkan dengan adanya pihak ketiga, jalannya perundingan itu bisa lebih fokus dan terkontrol pada permasalahannya. Yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, setiap kelompok ini harus saling terbuka terhadap informasi-informasi dan permasalahan yang ada, karena dengan sikap saling terbuka ini akan membuat setiap kelompok itu mengetahui, memahami apa yang sebenarnya terjadi pada setiap kelompok tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini sangat diperlukan untuk menilai apakah kesepakatan yang telah disepakati dijalankan dengan baik atau tidak oleh setiap kelompok. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.